bahwa umumnya 50% potensi anak berkembang di tangan ibu. 50% masa depan anak itu ada di tangan ibu di samping guru. Bahkan ada kasus tertentu 100% keunggulan anak masa depan anak itu di tangan ibunya, yaitu ibunya Thomas Alva Edison. Cakdel, sing penting wani merah hitam. Wah iya toh. Jos. Pak Kada, Siap. hari ini kita akan membahas Lanjutan ya. lanjutan dari buku viral menjadi pelanggar menjadi pelajar unggul. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang potensi, bagaimana menggali potensi anak ya. Bahkan di buku ini pembeli dari Cakdel dapat bonus Pak, sertifikat. Sertifikat ya. Ya, sertifikat tapi ya. Ya. Sekarang kalau sudah tahu potensinya, apa berikutnya? Visi. Ya. Gimana detailnya? Kita tanyakan yang nulis saja ya. Ya. Kita panggil Bapak Edi Susanto. Luar biasa. Selalu semangat. Wih, ngono ya. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Jumala, Pak Ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Cah Gendel semua. Di minggu ini coba kita akan sambung. Kalau kemarin kita sudah bisa membedah bagaimana sih potensi anak kita agar kejenayahnya bisa tumbuh menjadi sebuah keunggulan. Kemarin sudah disampaikan, satu harus mengenali kecerdasan dominannya apa, kedua harus mengenali tipikal belajar atau gaya belajarnya apa, dan yang ketiga itu tipe kepribadian. Nah kali ini kalau sudah mengetahui potensinya itu seperti apa, harus merumuskan visi agar potensi tadi itu bisa maksimal dikembangkan. Nah, bagaimana nanti kita bisa bantu anak-anak kita merumuskan visinya? Kita akan bedah bareng-bareng di minggu ini. Tapi sebelumnya Pak Jumala, Pak Ganda, ini tanggal 22 Desember. Selamat Hari Ibu. Yes. Saya Cakdel mengucapkan selamat Hari Ibu. Ya, mudah-mudahan ini momentum Hari Ibu ini para ibu di Indonesia itu bisa bertransformasi, naik level. Betul. Dari ibu biasa atau ibu baik ke ibu hebat. Ibu hebat. Ibu yang luar biasa. Jadi ternyata ibu baik aja itu tidak cukup. Harus menjadi ibu hebat. Jadilah ibu yang baik. Oh, gak cukup, kudu meningkat lagi menjadi ibu hebat. Nah, bedanya apa kira-kira? Apa, Pak? Nah, bedanya itu biasanya salah satunya bisa kita lihat dari respon yang diberikan oleh seorang ibu ketika misalnya nih ya, ketika anaknya itu bawa pulang nilai 5. Biasanya kalau misalnya ada anak kita pulang, "Mama, aku dapat nilai 5." Jawabannya apa misalnya? Misalnya, "Kok bisa nilai 5?" Kok bisa gitu ya? Gitu. Kalau marah-marah. Senang mesti. Orang senang mesti. Game terus. Handphone terus. Itu berarti kategori ibu biasa. Belum baik. Baik saja belum. Itu biasa. Karena jadi biasanya ibu begitu. Betul. Jadi ngomel-ngomel, piye to wis dileske bayar larang-larang bikin. Sudah ya. Ibu biasa. Belum les dengan antusias ya. Nah, itu kalau les antusias dimarahin saya gitu. Bukan anaknya. Iya. Ibu biasa fokus kepada kekurangan anaknya. Kenapa salah 5? Kenapa nilainya 5? Kemudian dimarahi. Itu ibu biasa. Kalau ibu baik biasanya responnya gimana? Belajar lagi anak, supaya jadi pinter. Itu ibu baik. Jadi ibu baik itu memang selalu membaikkan anaknya, sehingga anaknya menjadi baik-baik saja, menjadi rata-rata. Kalau baik-baik saja itu menjadi rata-rata. Ini sebenarnya berkaitan dengan yang kemarin Pak Edi. Saya ingin mengingatkan semua orang yang ini jadi viral juga itu gara-gara itu. Jadi kalau ada yang nilainya 5, ibunya itu memang tidak memarahi, tetapi tetap menuntut anak itu untuk naik. Semua pelajaran harus bagus. Padahal nggak begitu kan? Iya betul. Nah, itu nanti ibu hebat nggak seperti itu? Enggak seperti itu baru ibu yang baik. Nah, kira-kira Pak Ganda, kalau ibu hebat itu responnya seperti apa? Mama saya dapat nilai 5. Gitu. Responnya gimana kira-kira ibu hebat?
Wah, iki. Nah, ini sulit ini jadi ibu hebat ini. Oh, ya? Oh, sulit. Tak ono sing nulis. Aku nulis saya. Nah, jadi kalau bilang, "So, kamu itu gimana? Salah 5, kamu nilai 5." Ibu biasa. Terus enggak apa-apa, kamu belajar lebih rajin lagi, besok akan naik gitu Itu kan. ibu baik. Itu lebih baik ya. Nah, sekarang ibu hebat. Ibu hebat itu responnya tidak pada biasanya. Itu luar biasa. Paradoks. Gitu. Wah, pinter anak mama. Kok bisa ya nilai 5 dibilang pinter? Hebat anak mama Ya. gitu. Anaknya bengong. Hebat saya di mana, Ma? Kamu bisa jawab 5 soal betul semua. Mantap. Bohong nggak ibunya? Enggak. Nggak bohong. Soal matematika 10 kalau 5 salah berarti 5 betul nilainya. Iya, 5. betul. Fokusnya kepada yang bisa jawabnya. Itu ibu hebat. Iya. Oh. Gitu. Wah, hebat anak mama, kamu bisa jawab 5 soal betul semua. Betul Mama semua. yakin. Kamu belajar lebih rajin lagi, belajar lebih sungguh-sungguh lagi, besok betul 7, besok betul 10. Iya. Oh, ditingkatkan gitu ya. Iya, gitu. Yang ibu biasa itu ya dia tidak fokus kepada kelebihannya tapi membaikkan keadaan. Ya. Gak apa-apa, nanti Iya, belajar iya, lebih iya. rajin bisa Ngono meningkat. ya. Tapi ibu hebat ya fokus kepada kelebihan atau capaian anak sekecil apapun. Iya, iya, iya. Iya, iya, diapresiasi. Betul. Iya, iya, Nah, ini betul. juga nanti ya bisa diaplikasikan kepada seorang istri. Ada istri yang baik biasa, ada istri yang baik, ada istri yang hebat. Suami juga ya. Nah, istri yang biasa begini, misalnya dalam rumah tangga sudah puluhan tahun, ya suaminya itu tidak pernah melakukan satu kesalahan, Ya. satu kali aja melakukan kesalahan, wah seolah-olah suaminya tidak pernah berbuat baik. Iya. Wah. Biasa. Yes. Jadi kemarau setahun itu terhapus oleh hujan Sehari. 1 hari. Oke, Ah. good ya. Jadi cobalah lihat, gitu. Cobalah lihat kebaikan suami ya sekecil apapun untuk bisa dikembangkan itu nanti baru menjadi istri yang hebat. Nah ya kembali ke tadi ibu, mudah-mudahan di momentum seperti ini ibu bisa menjadi ibu yang hebat bagi Amin. putra putri ibu semua. Amin. Amin, 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 ya Rabbal. Sekarang masuk ke visi. Materi. Masuk ke visi. Masuk ke visi. Iya, oke. Jadi begini ya, ini ada sebuah anekdot ya. Anak-anak di seluruh dunia dikumpulkan dalam satu kelas. Ya. Ini kalau nggak anak TK ya anak SD, dan ini Ya. masih anak-anak, kalau SMP SMA sudah remaja. Ya, masing-masing ditanyakan visi atau cita-citanya. Ya, pertama anak dari Amerika. Kamu besok gede visinya apa? Saya pengen menguasai negara-negara di seluruh dunia. Kemudian anak dari Cina. Kalau kamu, saya pengen menguasai perdagangan internasional. Kamu Korea, saya pengen ciptakan handphone tercanggih di dunia. Iya. Wah, kemudian silakan kamu Jepang, kamu pengen jadi apa nanti kalau kita gede? Saya pengen ciptakan mobil tercanggih di dunia. Nah, sekarang giliran anak Indonesia. Oi, anak Indonesia, kamu pengen jadi apa? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Jadi dokter. Bukan, jadi apa? Oh. Presiden. Bukan. Saya pengen jadi PNS. Ada yang salah dengan visi tersebut? Kita pengen jadi dokter, jadi pilot, jadi insinyur telu itu. Ada yang salah dengan menjadi PNS? Tidak ada yang salah, tidak ada. Cuma visinya terlalu kecil. Ya, ya, ya. Iya. Visi itu harus besar melebihi kemampuan kita. Ya, ya. Nah, orang tua termasuk kita, ini yang belum pada sadar nih. Umumnya itu mengukur visi dari kemampuan. Sehingga kemampuan anak yang kecil atau kemampuan orang tua yang kecil itu mengecilkan visi anak yang besar. Ya. Padahal visi itu dibuat dirumuskan untuk membesarkan kemampuan. Ya. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai karena sekarang kemampuan finansialnya kecil, kemampuan relasinya kecil, kemampuan yang lain kecil, anaknya mimpinya besar, ada dikecilin, enggak usah, Le. Ibu rak sanggup, bapak rak sanggup. Salah. Justru visi yang besar tadi itu untuk membesarkan kemampuan. Iya, iya. Karena kemampuan itu Pak Jumala, Pak Ganda, Iya. itu sifatnya relatif bisa dikembangkan. Iya, iya. Sekarang Pak Jumala umur 5 tahun, ngangkat kursi, kuat nggak? Nggak kuat Pak Jumala. Iya. Umur 5 tahun angkat kursi nggak kuat. Tapi kondisi sekarang, Iya. ibunya dudukan di situ sama kursi diangkat kuat. Tuh, kemampuan itu mesti berkembang. Iya, iya. Makanya visinya harus tinggi. Karena untuk membesarkan kemampuan. Iya, iya, iya. Jangan visinya kecil. Iya, Nanti iya. orang nggak berusaha pun kecapek. Iya, iya. Visinya harus besar kayak tadi loh. Iya. Nah, John F. Kennedy ingin memberangkatkan orang Amerika ke bulan.
besar waktu itu besar. Teknologinya belum sampai situ. Tapi ternyata ada yang lebih besar daripada visi memberangkatkan manusia ke bulan. Itu yang punya orang Indonesia Pak Jumala. Iya, yang punya orang Indonesia Pak Ganda. Jadi ada orang Indonesia namanya Pak Hari Darmawan, itu pengen ya membuat orang Indonesia belanjanya ke matahari. Wow. Dan terjadi ya? Dan terjadi, ada di kota-kota besar dibuat matahari department store. Lu Amerika cuma bisa ke bulan. Iya. Untuk apa? Untuk riset. Lebih hebat Indonesia. Belanja sudah ke matahari. Bukan riset, belanja. Udah bocah sampai. Nah, jadi memang mulai dari sekarang anak-anak kita itu kalau visinya masih kecil, mimpinya masih kecil, dibesarkan. Jangan lihat kemampuan orang tua. Karena memang visi itu dirumuskan untuk membesarkan kemampuan. Pak Edi, tapi mungkin orang tua juga bertanya begini Pak. Gimana Pak? Kalau saya nggak mampu, gimana nanti anakku kepengen sekolah tinggi-tinggi, aku nggak mampu biayai. Gimana dong itu sikapnya kalau sudah hatinya begitu? Good, ya. Jadi dibuka tuh hatinya dibuka, pikirannya dibuka, ya dengan satu kunci namanya itu mampukan. Jangan ditutup dengan satu kunci namanya mampukah. Oh, ngono ya. Yes. Mampukan. Ya. Ya doanya, ya usahanya. Yes. Mampukan. Good. Kenapa mampukan? Kalau kita tidak mampu, bisa jadi ya lewat tangan-tangan Tuhan, orang lain ada yang membiayai, ada yang menghubungkan sahabat, dan itu banyak sekali sudah terjadi. Mampukan. Itu bagi orang tua, bagi bukan anak. Mampukah? Bukan. Bagi anak. Bagi anak, bagaimana dia bisa membesarkan visinya, bukan mengecilkan visinya dengan kunci pembuka mungkinkah. Jangan pakai kunci penutup mungkinkah. Itu biasanya nyanyi mungkinkah. Mungkinkah. Arahnya jadi pelawak ya. Iya. Jadi mungkinkan, jangan mungkinkah. Jadi mungkinkan itu membuka semua peluang, membuka semua pertolongan, semua bantuan. Tapi kalau mungkinkah itu menutup. Iya. Bagi orang tua mampukan, bagi anak mungkinkan. Yes. Dasar. Kenapa merumuskan visi itu penting? Karena seperti ini ya. Jadi misalnya ada gadis cantik nih, ada gadis cantik pengen pergi nyetop taksi. Ya, kemudian sama Pak sopir taksi itu ketika sudah dibukakan pintunya, selamat malam Nona, mau kemana? Yes. Jawabannya Nona apa? Saya tidak tahu Pak, mau kemana, jalan saja. Gitu. Nah sambil jalan sopir taksinya itu bilang, Nona bawa duit berapa? 100.000. Siap. Gitu. Jadi dia itu tanpa arah perjalanan terus gitu sampai argonya berhenti 100.000, ngerem. Cip. Nona sudah sampai tujuan. Nona ini mentah-mentah, Bapak ini gimana? Ini kuburan tengah malam kok saya diturunkan di sini. Nona bawa duit berapa? 100.000. Lihat argonya berapa? 100.000. Anda sudah sampai tujuan. Uangmu mana? Saya lanjutkan bekerja. Ditinggal Pak di kuburan malam-malam. Nah, itu satu contoh. Kalau anak kita itu punya potensi tetapi tidak punya visi. 100.000 adalah potensi, kemampuan, sumber daya. Tapi visinya nggak punya. Sama sopir taksi tadi ya sudah diukur aja visinya sampai 100.000 diturunkan, dianggap sudah sampai tujuan. Punya potensi besar tanpa visi, kita sering akan sampai pada tempat yang tidak kita inginkan. Sampai di kuburan malam-malam. Nah itu pentingnya visi tadi agar potensi kita itu bisa digunakan secara maksimal dan kita bisa sampai ke tempat yang kita tuju, yaitu tempat yang kita sukai, tempat yang kita ingini. Bukan tempat yang kita benci dan tempat yang tidak kita sukai. Mau anak Anda di tengah malam diturunkan di kuburan? Rumuskan visi agar itu tidak terjadi. Caranya? Nah ini penting sekali. Ya, kita bisa mengambil inspirasi visinya orang-orang besar. Mau dari dalam negeri dulu apa luar negeri dulu Pak Ganda? Ya luar negeri. Luar negeri dulu ya tadi. Nanti masuk ke dalam negeri loh ya. Tadi Kennedy sudah punya visi memberangkatkan orang Amerika ke bulan atau memberangkatkan manusia ke bulan. Ya, Martin Luther King pingin menyetarakan hak ya kulit hitam sama kulit putih. Kemudian siapa lagi itu? Abraham Lincoln membebaskan perbudakan di Amerika. Itu kan visinya kan besar-besar sekali. Kita agak maju dikit lagi. Bill Gates ketika awal mendirikan Microsoft visinya adalah satu meja satu PC. Satu meja satu PC. Bagaimana satu meja itu ada satu komputer.
yang memakai softwarenya Microsoft. Yap. Henry Ford di awal-awal membuat mobil, satu rumah satu mobil. Itu visinya seperti itu. Mantap. Nah, sampai saya terinspirasi, satu rumah satu tentor. Coba nanti visi Pak Ganda sama Pak Jumala satu apa Iya, betul. ya. Nah, itu bisa nanti satu apa. Iya. Pak Jumala punya buku apa gitu. Iya, Satu rumah satu buku. orang satu buku. Nah, ya, itu bisa seperti Satu itu. anak satu buku ini, satu anak satu buku ini yang lain. Bisa seperti itu. Bisa. Sekarang masuk Indonesia, Ya. Gajah Mada menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Ya. Itu visi harus seperti itu. Lebih besar daripada kemampuan kita saat ini. Ya. Namanya visi. Ya. Nah, kemudian Soekarno memerdekakan Indonesia. Ya. Nah, kemudian Pak Jokowi sekarang ya Apa Pak Jokowi? mungkin membangkitkan kejayaan Nusantara yang dulu udah mati, sekarang dibangkitkan lagi dengan IKN. Ya. Oh, nanti di situ caranya itu bisa tuh. Yang pertama adalah tadi ya membangkitkan ya Nusantara. Ya. Nah, itu visi. Nanti visi itu bisa diturunkan lagi menjadi cita. Cita itu bikin apa? Menjadi apa? Menjadi Cita-cita. Oh, cita-cita. Ya, cita-cita itu adalah visi yang sudah dikasih angka, entah itu jumlah, ukuran atau tanggal. Ya. Ya, bikin kompleks istana kepresidenan dan sebagainya itu sudah jadi cita-cita. Nanti dipecah lagi menjadi goal. Goal itu apa? Goal itu membangun temboknya. Sehingga nanti sampai ke visi. Oke. Ya. Itu satu contoh ya, kita ngambil satu tokoh-tokoh ya yang bisa menginspirasi kita bagaimana kita bisa menciptakan visi. Visi itu adalah diri ideal kita. Iya. Kalau cita-cita itu diri realistis kita. Kesalahan orang tua dan guru sering sekali menentangkan antara diri ideal sama diri realistis. Oke. Itu nggak ditentangkan itu satu jalur. Iya. Gitu. Lah kamu jangan terlalu idealis, realistis saja sekarang, duit orang duit. Oke, good. Sekolah aja di swasta nggak bisa masuk seleksi negeri. Ya. Dipertentangkan idealis sama Ya, realistis. dipertentangkan atau disempitkan, dibatasi Nah. dengan realistisnya. Good. Padahal diri idealis itu untuk mengembangkan, membesarkan diri Realistisnya, realistis. betul. Diri realistis itu untuk batu lompatan menuju ke diri idealis. Iya. Akhirat dunia itu nggak dipertentangkan, Iya. jangan dipertentangkan. Wah, rasa dunia itu orang penting, rasa diurusi, yang penting akhirat. Enggak, ya. Nah, dunia ini jembatan kendaraan media menuju ke akhirat, Iya. gitu loh. Dunia itu tempat berladangnya. Nah, begitu. Nanti ngunduhnya di akhirat. Yes, jangan dipertentangkan. Ya. Nah, Ya. visi cita-cita sampai goal juga begitu, satu jalur. Ya. Visi tadi adalah diri idealis kita, kemudian kalau cita-cita itu diri realistis kita, ya, kemudian nanti cita-cita itu dipecah-pecah menjadi goal. Seperti misalnya Pak Jumala sama Pak Ganda Iya. diminta untuk makan gajah yang ukuran tubuhnya itu bisa 50 kali lebih gede dari kita atau 100 kali lebih gede. Ya nggak cukup, Ya cukup. cangkemnya cilik. Iya, Gede. petengnya juga cilik nggak muat atau kalau disuruh nggak makan. muat. Iya Pak Ganda, cara makan gajah Pak Ganda. Oke. Mantap. Cara makan gajah. Potong kecil-kecil tuh. Pinter. Gajah sembelih dipotong kecil-kecil, dimakan dikit-dikit, lama-lama masuk semua ke perut kita. Iya. Sama, ya. Visi itu seperti gajahnya. Ukurannya terlalu besar untuk mulut dan perut kita. Itu mau dimakan, itu mau direalisasikan. Visi itu harus jauh lebih besar daripada kemampuan kita. Ya. Caranya bagaimana? Dipotong-potong ya menjadi cita-cita. Ya. Dan cita-cita tadi itu nanti dipotong-potong lagi menjadi goal-goal kita makan dikit-dikit. Nah, konsistensi inilah yang bisa membuat visi terwujud. Oke. Gajah Mada akhirnya bisa membuat Majapahit wilayahnya bisa seluas Asia Tenggara, bahkan lebih luas lagi. Yeah. Soekarno dan teman-temannya tentunya ya, kalau saya ngomong Soekarno aja mesti saya dibantai, bisa memerdekakan Indonesia. Iya. Ya, Gajah Mada juga mesti dan teman-temannya, cuma nggak Ya, terkenal sama. gitu kan. Pak Jokowi udah Dan teman-temannya sama semua gitu ya. Iya, oke. Tadi, Yes. ada nggak itu tadi yang diceritakan di buku ini? Ada, ini ada tahapan-tahapan bagaimana. Teknisnya begitu. Ada contohnya juga tahapan-tahapan bagaimana dari visi itu bisa menjadi sebuah goal, bahkan action plan-nya ada. Ada di sini Oke. tahapan-tahapannya. Lengkap ya berarti ya. Lengkap, stop markotop. Jadi bagaimana caranya membuat visi bagi anak ya? Mm-mm. Itu di buku ini ada. Kalau kemarin sudah tahu potensinya apa,
Maka berikutnya adalah bikin visi dan teknisnya sudah ada di sini Pak Edi. Ada. Bagaimana menurunkan dari visi sampai ke action plan. Pak Edi, itu anak-anak harus didampingi orang tua nggak pada saat buat visi? Berarti kalau maksudnya dengan mempraktekkan begini. Kalau SMP SD bisa didampingi, tapi kalau SMP itu bisa, SMA itu bisa lepas sendiri. Bisa lepas sendiri ya. Yes. Kalau SMP SD didampingi bisa didampingi. Jadi ayah bunda yang hari ini sedang merayakan Hari Ibu, ini adalah saat yang tepat sekali ya. Beli buku ini, dampingi anak-anak untuk mengenali potensinya dan kemudian membuat visinya ya untuk SD dan SMP, dampingi ayah bunda ya. Iya. Betul sekali. Berapa nih harganya? Oh, harganya berapa? Saya kata 50 ya. Belum ongkir ya? Gopay ya. Belum ongkir ya? Ongkirnya gratis kalau lewat TikTok. Oh iya. Mumpung TikTok. Oh iya, TikTok aja ya, TikTok. Ya, nanti linknya TikTok ada di sini ya. Iya. Oke. Cuma 50.000 bisa membuat luar biasa. Dan yang beli dari link ini nanti akan mendapatkan hadiah sertifikat analisa bakat. Analisa bakat. Iya. Sertifikat ya, jangan fisik. Kalau fisik bayar lagi 100.000 nih, tak kirim sertifikat. Tapi aja lah nggak bayar ya. Sertifikat kita sendiri lah. Luar biasa. Terus apa lagi Pak yang perlu disampaikan kepada orang tua? Iya, oke. Kemudian visi itu juga bisa berubah. Ya. Visi bisa berubah. Jadi misalnya SD sudah dibuat, itu nanti SMP bisa jadi berubah ya? Bisa jadi berubah. Itu karena pengaruh teman atau pengaruh minatnya atau kepandaiannya sudah berbeda gitu. Tetapi tidak masalah. Yang penting ya ketika kita sudah punya visi atau anak kita sudah punya visi, dia punya arah yang mau dituju, segenap kecerdasannya, kekuatannya itu bisa diarahkan ke situ. Tapi sebaiknya itu visi jangan dirubah sebelum itu tercapai. Maksudnya gimana nih? Ya. Sebelum itu tercapai itu maksudnya gimana? Artinya kalau memang sudah tercapai, nanti kan visinya gede loh, tercapainya nanti loh di akhir. Nah, berarti pinter nih Pak Sumala. Duh. Jadi, Iya oke. Nanti kita ambil satu contoh ya. Bagaimana merumuskan dari visi, cita-cita ke apa ini? Cita-cita ke goal ya. Gajah yang besar, potongan-potongan gajah, kemudian nanti cincang, istilahnya seperti itu. Nah, betul Pak Jumala. Jadi visi itu ya bisa jadi orang meninggal itu belum terwujud sepenuhnya. Tetapi cita-cita di dalamnya itu sudah ada yang terwujud. Betul. Goal-goalnya itu sudah banyak tercapai. Karena berbatas waktu ya. Betul. Goalnya sudah banyak yang tercapai. Misal satu contoh ya, visinya bagaimana? Visinya itu pengen membuat orang di dunia itu makin semangat. Orang di dunia itu tambah semangat. Visinya seperti itu. Cita-citanya apa? Bisa jadi motivator. Kemudian goal-goalnya apa? Bisa mengadakan seminar, bisa menulis buku. Nah, atau visinya lagi itu seperti apa? Misalnya pengen membuat lebih banyak orang ketawa. Nah, kemudian nanti cita-citanya apa? Menjadi komedian. Goalnya itu misalnya apa? Ikut stand up komedi, nulis buku, atau bikin komik yang lucu-lucu dan sebagainya. Bikin podcast nih. Nah, seperti itu. Ya, nanti dari membuat orang lebih banyak ketawa lagi, nanti selain komedian tentunya apalagi kan ada. Membuat orang jauh lebih semangat lagi tentunya ada. Itu visi harus besar. Kalau cita-cita memang terbatas, apalagi goal. Itu jangka pendek ya, goal itu ya. Goal itu nanti kalau sudah ditetapkan tercapai, tetapkan lagi. Nanti arahnya adalah ke realisasi visi. Gitu. Seperti tadi misalnya, visinya adalah apa? Membangkitkan Nusantara. Dimulai dari apa? Cita-cita bikin satu kompleks pemerintahan di situ. Itu cita-cita. Nanti cita-cita itu dibuat goalnya bikin istana kepresidenan, istana wapres, gedung DPR dan seterusnya. Itu kan goal. Nanti kalau udah kecapai lagi, ya pasti akan menetapkan goal lagi. Akan menetapkan cita-cita lagi. Terus gini Pak Di, tanya saya ini sejak kapan ini anak ini bisa diajak untuk merumuskan visi ini? Umur berapa, kelas berapa? Pengalaman Pak Edi gimana? Sejak anak itu sudah mulai berfungsi dengan baik indranya. Jadi TK lah katakanlah begitu. TK. Yes. Dan orang tua sekecil apapun kemampuannya, entah kemampuan finansial, kemampuan yang lain itu jangan pernah membatasi visi anaknya. Dorong. Kalau tidak mampu, tadi kuncinya mampukan ya. Tapi caranya gimana? Kalau dari TK gimana caranya? Tanya aja kamu besok gede pengen jadi apa? Pengen jadi presiden. Kok bisa pengen jadi presiden? Karena saya pengen begini. Itu jangan bilang
Lah Lek, dadi presiden piye? Wong bapake kowe wae cuma buruh. Iya. Teman kan gini Pak, kalau TK ini menurut saya ya Pak. Iya. Dia kan jawabannya jek ngalor ngidul. Kadang melu kancane ngono kan. Itu tadi. Iya. Saya ingat dulu Pak. Iya. Kadang besok ditanya ini jawaban dokter, besok presiden, besok raja langsung. Lah maksud saya bener-bener kita ini bisa diskusi enak dengan anak itu di usia berapa? Iya, gitu oke. Good. Ya. Kalau anak mungkin masih ya sebatas ya. Tapi benar-benar kita ayo nak kita mulai merancang kamu ini harus punya visi ya kita bareng itu. Iya. Gimana Pak caranya? Oke. Good. Jadi begini ya. Kalau anak-anak ya itu karena memang masih minim dia interaksi dengan dunia luar, terutama yang TK itu bebas sekali. Besok mau jadi apa? Nah, tapi ketika sudah dia berinteraksi dengan dunia luar, sudah mengalami banyak kejadian dan sebagainya, anak kuliah tanya, "Kok pan dadi opo?" Bingung harus jawab. Iya. Karena beberapa cita-citanya ya itu tidak tercapai. Jadi bingung gitu. Nah, jadi sebenarnya begini ya, ketika seseorang itu sudah menetapkan visinya, visi itu bisa dikatakan sebagai master plan dari cita-citanya. Nah, yang sering dibahas adalah cita-citanya, ya karena cita-cita adalah diri realistis kita. Kalau visi adalah diri idealis kita. Jadi terjangkau, pikiran dia terjangkau. Membangkitkan Nusantara, itu realistisnya visinya piye? Nah, akhirnya kan dibuatkan cita-cita, udah pindah dulu ibu kotanya di sana. Kita nggak ngomongin politik, hanya satu contoh saja. Bikin seperti ini sebuah simbol. Jadi kebanggaan ketok megah ketok gagah dunia internasional melihat, wow Indonesia keren. Nah, tapi kan sebenarnya diri idealisnya nggak seperti itu, bukan sekedar bangunan doang kan. Nah, itu sebuah visualisasi. Nah, sebenarnya ketika tadi anak TK itu sudah ngomong jadi presiden, kemudian dia berinteraksi dengan banyak orang, kemudian dia berubah cita-cita lagi, terus banyak dia mengalami kegagalan, itu adalah sebuah koreksi. Koreksi itu untuk lebih menempatkan, ya. Jadi ketika itu anak-anak masih bebas semua. Nah, kemudian terkoreksi. Terkoreksi adalah lebih menempatkan. Oh, sebenarnya Tuhan itu, ya, lahirkan atau ciptakan saya itu untuk ini. Paling gampang contohnya gini Pak Ganda, memang betul yang sampaikan Pak Ganda tadi. Saya dari SMA itu pengennya jadi dokter. Tahun 99 ikut UMPTN, daftar kedokteran Undip nggak masuk. Tahun lagi tahun 2000 daftar kedokteran Undip nggak masuk lagi. Aku sudah mulai koreksi, apa bener sih aku pada di dokter kan? Akhirnya saya masuk di 3 perpajakan sama S1 psikologi Undip, keduanya tidak selesai. Akhirnya makin bingung nih, mau jadi apa sebenarnya ini? Nah, ketika sudah momentum seperti itu, biasanya itu alam kehidupan itu kalau kita terus bertanya kepada diri kita itu akan memberikan sebuah jawaban. Oh, sebenarnya panggilan hidupmu itu ini. Nah, kalau belum mengalami seperti ini, secara teoritis kita bisa ajukan ini loh step by step bagaimana merumuskan visi. Tapi itu dirumuskan dulu. Karena nanti ada koreksi dari Tuhan. Nah, koreksi dari Tuhan itu kita ikuti. Nah, akhirnya ngajar privat, bikin bimbel, akhirnya bisa menemukan visi. Oh, saya itu berarti pengen membuat orang tambah semangat. Itu sebuah visi. Cita-citanya tadi bisa nulis buku motivasi, bisa ngasih seminar, termasuk terima kasih ini sudah diundang podcast ini, membuat orang tambah semangat. Antusias ya. Yes. Ini salah satu media bagi beliau untuk membuat orang makin semangat. Antusias. Akhirnya jadi dokter terkoreksi Pak. Masuklah ke training antusias. Jadi tadi terkoreksi cita-citanya. Iya. Terkoreksi. Gitu. Akhirnya jadi dokter dalam tanda kutip. Dokter wong loyo-loyo ben semangat gitu. Iya. Oke Pak Edi, ini di penghujung ya Pak Edi. Iya, oke. Apa yang ingin Pak Edi sampaikan terkait dengan membuat visi? Kaitannya dengan buku ini Pak. Iya. Oke. Jadi poin pertama, ya, visi itu harus kita rumuskan. Ya, lebih baik tertulis. Untuk apa? Itu agar potensi kita itu bisa digunakan secara maksimal. Jangan seperti tadi nona cantik yang naik taksi tanpa arah dan tujuan. Mandikin kuburan. Ya. Itu satu, ya. Kita harus bisa merumuskan visi. Yang kedua, visi itu harus dibuat melebihi kemampuan kita saat ini. Oke. Kalau dalam kemampuan kita saat ini namanya adalah goal. Goal ya, yang realistis ya. Yes. Ya.
Misalnya jualan bulan ini capai 50 juta. Karena kemarin capai misalnya 40 juta, itu masih dalam kemampuan. Nah, tapi kalau visi itu kita buat di luar kemampuan kita. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk membesarkan kemampuan kita. Ya, tujuan visi adalah untuk memungkinkan. Membisahkan. Ya, memungkinkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya bersiap-siaplah bahwa nanti cita-cita Anda itu akan terkoreksi. Ya. Karena sebenarnya tahu persis masa depan itu ya hanya yang menciptakan kita. Bersiap-siaplah untuk terkoreksi sehingga jadilah manusia yang adaptif. Ya. Walaupun sudah pernah belajar di kampus, ternyata di kehidupan pribadi atau kehidupan real Anda itu nggak kepakai, siap-siap belajar hal yang baru. Karena saat ini adalah era di mana perubahan itu terjadi begitu cepatnya karena ada digitalisasi, ada internet. Kalau zaman dulu bikin plan, sekarang 10 tahun masih bisa dipakai. Sekarang 1 tahun belum tentu masih relevan. Berubah terus. Harus benar-benar adaptif. Ya, yang nggak pernah berubah sampai puluhan tahun ya istri kita ya Pak Ganda ya. Walaupun berubah berlalu begitu cepatnya. Jadi itu 3 poin Pak Jumala. Ya, oke, 3 poin. Pak, 1 kalimat untuk ibu-ibu yang sedang merayakan Hari Ibu, Pak. Ya, oke. Jadi para ibu yang powerful yang hari ini kejadiannya itu sedang dirayakan sebagai Hari Ibu, ya ingatlah ya bahwa umumnya 50% potensi anak berkembang di tangan ibu. 50% masa depan anak itu ada di tangan ibu di samping guru. Bahkan ada kasus tertentu 100% keunggulan anak masa depan anak itu di tangan ibunya, yaitu ibunya Thomas Alva Edison. Ya, jadi saat ini ibu-ibu itu kalau bisa terus belajar, ya nambah wawasan, nambah keterampilan. Kenapa? Bukan untuk ibu sendiri, tapi untuk si buah hati, ya agar bisa menjadi jauh lebih hebat dari bapaknya. Itu Pak Jumala. Super, luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama, dan ini baru loh, masih ada 1 poin lagi ya. Aksi. Kita lanjut lagi. Aksi. Bagaimana aksinya? Cukup visi. Aksinya bagaimana caranya ya? Apakah anak beraksi sendiri atau didampingi orang tua? Tanyakan beliau nanti minggu depan. Ya, terus ikuti perbincangan ini. Terima kasih Pak Ganda, saya kira gitu ya. Thank you Pak Edi untuk sama-sama Pak Jumala, Pak Ganda. Terima kasih. Like, share, and comment. Jangan lupa bagi yang belum subscribe di subscribe dan hidupkan loncengnya. Tereng. Iwak hiu daging kandel. See you Cak Ganda.